Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Di tengah gencatan senjata yang tengah bergulir antara Israel dan juga Hamas saat ini, ribuan warga telah kembali ke permukiman mereka. Meskipun kondisinya sangat memprihatinkan, luluh lantah seluruh wilayah di Gaza, Palestina. Ada wacana yang kini muncul yang dilontarkan oleh tim transisi pemerintahan presiden yang baru saja dilantik, yakni Presiden Trump, bahwa ada 2 juta warga Gaza berpotensi direlokasi di wilayah Indonesia. Ini masih wacana besar, masih dilema juga. Ada yang menyatakan kalau kalian punya rasa kemanusiaan harusnya kita tampung saja. Tapi ada juga pihak yang menganggap hati-hati, ada niat lain yang diinginkan oleh Amerika Serikat sehingga memindahkan 2 juta warga Gaza. Padahal itu merupakan tanah mereka. Itu dia, hati-hati. Jangan sampai kemudian dianggap perginya warga Gaza dari tanah yang begitu mereka perjuangkan ini merupakan tanda-tanda kemenangan bagi Israel. Apakah demikian? Ini yang kemudian nanti akan kita jawab. Karena banyak pihak kemudian meminta pemerintah Indonesia bersuara. Terakhir, Kementerian Luar Negeri menolak adanya potensi ini, Andro. Kita nanti akan bahas bersama dengan jumlah narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta dan juga Nahdlatul Ulama Indonesia. Teman-teman jelas sudah mengikuti kabar ini, meskipun ini masih simpang siur dan sumbernya juga patut kita pertanyakan, tapi ada reaksi dari pemerintah kita. Dari Kementerian Luar Negeri, sikap Indonesia jelas. Tegas. Mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan jangan ada lagi penjajahan di atas muka bumi ini ya. Hari ini penampilannya luar biasa ya. Oh betul, seluar biasa bagaimana dukungan Indonesia untuk Palestina. Kami pun hari ini begitu luar biasa dengan mengenakan pakaian begitu elegan sekali, Andro, dari BHS. Terima kasih BHS. Batik Jacquard yang sudah mendukung kami dari BHS. Thank you banget. Langsung saja mari kita kenalkan para narasumber kita. Langsung kita perkenalkan satu persatu ya, Andro ya. Sudah hadir bersama dengan kami yang cukup viral selalu kalau kami undang catatan demokrasi. Ini dia aktivis pro Israel dan Yahudi, Monique Rickard. Selamat malam, Mbak Monique. Boleh sambil cek, Mbak, mikrofonnya. Selamat malam. Nanti kita ingin dengar ya bagaimana respon dari Mbak Monique ya. Tentu juga kita ingin dengar respon dari Ketua Umum BKN, Gus Rofi Ibuklis. Assalamualaikum, Gus. Selamat malam. Assalamualaikum teman-teman mahasiswa dari Budi Luhur. Terima kasih. Terima kasih banyak. Menarik juga nanti kalau kita ingin mendengar nih ya, bagaimana kemudian respon tanggapan dari pakar hukum hubungan internasional dari UI, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Semangat sekali malam hari ini, Andro. Ini yang juga lantang. Kalau Gitu soal dia. kondisi di Timur Tengah, bagaimana keprihatinan Prof. Hikmahanto nanti dituangkan di meja catatan demokrasi. Kami juga menghadirkan Assalamualaikum Kiai Haji Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah bi khair. Syalnya Apalagi sudah depan ini ya para Pak Kiai. mahasiswa Ya? begini, ha? Syalnya udah pas banget Pak Kiai. Ya, saya karena mendukung kemerdekaan Palestina. Menunjukkan posisi. Kami juga menghadirkan ada pegiat media sosial yang juga bisa dikatakan sangat kritis dan juga lantang menyuarakan kemerdekaan Palestina di media sosial. Ini julukannya Panglima, sebentar saya ulang ya ini ya, Panglima Julid Fisabilillah. Ada julidnya di tengah-tengah ya, Mas Erlangga Grace Sinov. Selamat malam. Assalamualaikum, Mas Grace. Ya, betul. Kami juga menghadirkan ada Mas Hussein, biasanya Mas Hussein ini gabung langsung di catatan demokrasi, tapi sepertinya beliau lagi ada di Kairo, Mesir untuk menyalurkan bantuan kepada warga Gaza. Assalamualaikum Mas Hussein, semoga nanti bisa tersambung bersama kami. Ya. Ada juga ya satu lagi? Ada juga satu lagi relawan Mercy yang berada di Gaza, ada nanti Mbak Barisa Doriti yang juga akan bergabung bersama kami, Andro. Baik, kita langsung ke Mas Grace. 2 juta warga Gaza diwacanakan layak sekali direlokasi ke Indonesia karena wilayah kita sangat potensial yang selama ini mendukung penuh Gaza. Menurut Anda seperti apa wacana yang dilontarkan oleh tim transisi Presiden Donald Trump ini? Baik, sebenarnya kalau kita lihat dari sini ini adalah rencana yang sangat tidak realistis ya. Karena kalau kita lihat gitu ya bagaimana sejarah Israel ketika dia memainkan sebuah narasi pemindahan dalam tanda kutip itu maksudnya adalah pengusiran terhadap warga Gaza. Dan terhadap kalau kita lihat dari sejarah itu sering terjadi seperti itu. Pemindahan itu narasinya yang sebenarnya adalah untuk mengusir dari warga Gaza. Itu yang pertama. Kemudian relokasi bahasanya, pemindahan sementara. Betul. Nah, walaupun sementara, tapi kita tidak tahu nih bagaimana yang terjadi kemudian. Karena kita kalau lihat dari narasi selama ini, bahwa pemindahan itu berarti adalah pengusiran. Dan itu selalu terjadi bagaimana kalau kita melihat dari sejarah
konflik ini, sejarah genosida ini dari tahun 1948. Oke. Sekalipun kalau kami lihat narasinya ini merupakan bagian dari masa pemulihan rekonstruksi di Gaza 3 sampai 5 tahun. Ketika masa pemulihan tersebut 2 juta warga Gaza. Nah, sebenarnya itu direlokasi ke adalah suatu yang tidak tepat ya, karena kalau kita ingin membantu warga Gaza, kita lihat bahwasanya sekarang saat ini banyak sekali warga Gaza yang masih terluka gitu ya, yang masih memerlukan perawatan medis gitu, yang dimana saat ini rumah sakit di Gaza belum bisa untuk melakukan hal tersebut karena selalu dibom oleh Israel. Dan juga kemudian dari sini maka kita bantu warga Gaza bagi mereka yang masih sakit gitu ya, mereka yang terluka kita bawa ke sini untuk mendapatkan perawatan. Nah kemudian ketika mereka sudah pulih, barulah mereka bisa Jadi kembali. motifnya apa menurut Mas Grace? Motif dari Amerika Serikat apa? Memindahkan 2 juta warga Gaza itu? Ini semacam tes ombak aja lah istilahnya. Bahwasanya kan kita tahu bahwa kita adalah masyarakat yang paling getol dalam pembelaan terhadap Palestina. Dan suara inilah yang akan terus kita gaungkan dan jangan sampai kita bisa berhenti ketika kita memperjuangkan Palestina. Dan Amerika Serikat tahu benar dengan itu. Dan rencana Israel adalah untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Itu adalah hal yang paling sangat diinginkan oleh Israel. Oleh karena itu kenapa di sini ada Mbak Monik, gitu kan? Ya. Oke, betul tidak sih Mbak Monik? Langsung saja dijawab Mbak Monik, betul tidak sih motifnya karena memang ingin membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia, bukan ada atas dasar kemanusiaan itu, bukan. Iya, terima kasih sudah mengundang kembali ini Triviwan. Jadi gini Bapak Ibu semua, wacana relokasi selama 3 sampai 5 tahun ke Indonesia ini baru wacana. Pertanyaan besarnya, apakah warga Gazanya setuju? Belum tentu loh, jangan kegeeran dulu. Belum tentu warga Gazanya mau direlokasi ke Indonesia. Yang GR siapa Mbak? Sorry Mbak. Kita sebagai Indonesia, kita sudah buru-buru bilang kita nggak bersedia. Karena apa? Satu kendala bahasa, mereka bisanya bahasa Arab. Sementara orang Indonesia mohon maaf tidak semua bisa bahasa Arab. Dan juga mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, tuduhan bahwa Israel akan masuk kembali itu sama sekali salah. Kenapa? Karena yang mengusulkan untuk relokasi itu namanya Steve Witkoff. Utusan khusus Presiden Donald Trump ke Timur Tengah. Steve Witkoff ini adalah pengusaha yang berbisnis dengan Qatar. Nah, Bapak Ibu semua tahu dong Qatar ini siapa? Yang menampung pemimpin-pemimpin Hamas tinggalnya bukan di Gaza, tapi di Doha atau di Turki. Jadi Qatar yang termasuk dalam tim negosiasi kesepakatan pertukaran antara tawanan atau sandera dengan napi teroris, catat baik-baik, ini adalah Qatar. Jadi bisa diasumsikan atau disimpulkan bahwa Qatar tahu rencana relokasi ini. Jangan-jangan malah idenya dari Qatar. Karena apa? Si Witkoff ini sahabatan dengan Qatar. Mereka punya hubungan bisnis bersama. Yang kedua, kenapa Indonesia, saya posisinya setuju ya Bapak Ibu. Karena alasan kemanusiaan. Kenapa kita perlu menampung orang-orang Gaza ini? Karena mereka memang saat ini butuh tempat yang layak. Bukan lagi di tenda. Mereka bisa ditempatkan di Indonesia karena Indonesia punya pengalaman menampung orang Vietnam. Selama 16 tahun orang Vietnam, pengungsi dari Vietnam ditampung di Pulau Galang dekat Batam. Dan tempatnya masih ada sampai hari ini bisa digunakan oleh orang Gaza. Kita sudah menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Kita juga sudah menampung pengungsi dari Afghanistan. Lalu kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk pengungsi dari Gaza atau warga Gaza yang direlokasi ditolak? Bukankah ini kesempatan bagus untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memang ingin menolong orang Gaza. Mas Grace ditanggapi. Nah, sebentar, Mas Grace satu ditanggapi. dulu. Poin itu penting sekali Mbak Biar ditanggapi kita poin itu. konfirmasi Mbak. Nah, tadi kan tuduhan Mas Grace Oke. adalah Israel mau masuk kembali. Menjalin hubungan diplomatik. Enggak, Israel mau masuk kembali Oke, dulu. Israel Karena mau relokasi masuk. itu adalah awal untuk mereka masuk. Gitu Oke. kan alasannya. Perhatikan baik-baik. Israel membawa pulang jenazah tawanan. Sandra dari Gaza. Yang mati dibawa pulang pada hari Minggu kemarin. Oron Saul, tentara IDF. Yang sudah 10 tahun diculik jenazahnya.
dari 2014 dan dibawa ke Gaza hingga 2024. Awal Januari minggu kemarin mayatnya dibawa pulang ke Israel untuk dimakamkan. Kalau Israel mau masuk kembali berkuasa di Gaza, ngapain mayatnya dikeluarin? Karena adalah orang Yahudi harus dimakamkan di tanah Israel. Itulah moralitas dari bangsa Israel. Tawanan yang ditukar, tahukah Bapak Ibu? Dari 98 tawanan yang masih ada di Gaza hari ini, sekitar 36 itu sudah tewas. Apakah Israel setuju dimakamkan di Gaza? Tidak, mayatnya pun diminta ditukar dengan napi teroris. Sampai di sana dulu, Nah, Mbak. Kita inilah yang konfirmasi perlu dulu. diketahui oleh orang Indonesia. Oke, Dibantah total, Bang. Oke, jadi sebenarnya tadi kata dari Mbak Monik bahwasanya Israel tidak punya niat untuk kembali ke Gaza itu salah total. Mau datanya Mbak, ini saya kasih ya. Saya siapkan data bahwa pernyataan Mbak itu tidak betul ya. Yang pertama adalah keterangan dari Minister of Heritage Amichai Eliyahu. Dia pernah bilang tahun ini, jika kita telah menghabisi Gaza Utara, kita akan menyerahkan tanah itu pada tentara kita dan pemukim yang dulunya tinggal di Gus Katif. Itu dari Menteri Israel. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bezalel Smotrich, dia Menteri Keuangan Israel juga mengatakan kita harus mengusahakan pemindahan warga Yahudi ke Gaza. Itu menterinya yang ngomong. Dan jika cuma ada 100.000 atau 200.000 warga di Gaza, bukan 2 juta seperti saat ini, ya itu bukan menjadi masalah. Ini data loh Mbak. Itu Dan kapan ini itu, Mas? sudah dari 2023. Oke. Ya, paling terakhir. Dan ini juga ada banyak sekali remark dari menteri-menteri dan pejabat Israel, ya. Dari Minister Itamar Ben-Gvir ya, dia juga mengatakan the correct solution is to encourage the voluntary migration of Gaza's residents to countries that will agree to take in the refugees. Jadi apa artinya? Menteri-menteri dan pemerintah Israel dia sudah setuju sekali untuk bahwasanya rakyat Gaza harus dipindahkan dan kemudian mereka bisa masuk ke situ orang-orang Israel. Nah, sekarang apa tanggapan Mbak Monik terhadap Tanggapan saya sederhana. Dari kabinet Israel ada 8 menteri yang tidak setuju untuk diadakan gencatan senjata dengan menukar tawanan atau sandera dengan tahanan atau napi teroris. Bayangin ada 1977 tahanan yang ada di penjara-penjara Israel ditukar dengan 33 orang. Nah, saudara-saudara semua bayangin, ada 8 menteri yang tidak setuju wacana pertukaran ini. 8 menteri, makanya Ben-Gvir yang dikutip tadi mundur dari kabinet. Karena apa? Karena mereka tidak mau. Napi yang sudah membunuh, sudah meneror ditukar dengan tawanan yang jelas-jelas tawanannya itu bayi. Dan anak-anak juga masih ada. Punya data Mbak? Punya data. Ini contohnya. Andrew? Sebentar, foto bayinya apakah ini sudah disensor? Kami khawatir kalau foto bayinya ada darah atau apa Mbak? Enggak ada darah. Tidak ada darah? Ini Kfir Bibas, tawanan termuda yang ada di Gaza. Dan dia ditukar dengan napi teror. Coba, Bapak Ibu, kita nggak bicarain tentang konflik Israel dan Palestina. Kita sekarang bicara tentang aksi teror. Apakah kita bangsa Indonesia yang Pancasilais ini mendukung kekerasan demi mencapai tujuan? Kita punya BNPT, kita punya Densus 88, bahkan Karni Ilyas dulu di TV One ini kan deket banget dengan polisi, dengan Densus 88. Saya masih ingat bagaimana TV One terdepan untuk penangkapan teroris. Tapi jangan terlalu melebar Mbak, kita Nah, fokus saya tidak mau ke soal melebar. 2 juta warga Gaza. Kembali ke Kita fokus ke pernyataan tersebut. Pernyataannya adalah Israel masuk kembali. Kalau Israel mau masuk kembali ke Gaza Bapak Ibu semua, kenapa enggak dari 8 Oktober 2023? 7 Oktober terjadi tragedi, menewaskan 1.200 orang, menculik 253 orang Bapak Ibu. Termasuk warga negara Thailand, ada 33 orang pekerja Thailand di Israel diculik. Kita sama-sama ASEAN, Pak Hikmahanto kita sama-sama ASEAN. Ada 33 orang, ada Arab Israel yang diculik. Coba Bapak Ibu bayangin, apakah kita setuju seperti ini? Mohon maaf, kita harusnya tidak setuju pada kekerasan. Karena itu warga Gaza harus dibawa ke Indonesia agar bisa mengerti tentang Islam Indonesia. Sampai di sana Mbak. Ada NU, ada Muhammadiyah yang bisa memimpin. Mas Grace tanggapi. Ini sebenarnya agak lucu ya, karena dari pejabat Israelnya sendiri itu sudah jelas mengetahui dan jelas sudah punya rencana untuk relokasi. Itu kita sudah ketahui dan itu sudah ada catatannya dan sudah ada
publikasinya. Dan yang jadi masalah adalah kalau kita ingin gitu ya, istilahnya kita pengen agar warga Gaza itu ke sini, itu adalah berarti kita itu setuju dengan narasi Zionis. Karena apa? Karena orang Zionis itu, dia itu sangat ingin populasi Arab di Palestina itu sesedikit mungkin dengan populasi Yahudi yang setinggi mungkin. Itu adalah ideologi dari Zionisme seperti itu. Jadi kalau kita mengakomodasi Ini kebutuhan bisa seperti itu, dibantah juga nih. artinya itu sudah ada Mbak ininya, definisinya ya. Gini. Itu salah satu definisi. Sebentar, saya Di dulu selesai Israel ngomong. ada warga negara. Mbak Monik ditahan Tahan dulu dulu, Mbak sampai Monik. gantian Mbak supaya porsinya adil dan berimbang. Oke, kemudian yang kedua adalah Mbak Monik mengatakan bahwa pejuang-pejuang Hamas itu adalah teroris. Tadi sering sekali saya memperoleh narasi seperti itu. Dan ini adalah suatu hal yang salah. Karena apa? Karena dulu pejuang kemerdekaan kita itu juga dianggap sebagai teroris oleh Belanda loh. Bahkan ada keterangan gitu ya, bahwasanya si Soekarno itu adalah pemimpin para teroris, kemudian dianggap sebagai kolaborator Nazi Jerman, kolaborator Jepang gitu ya. Dan bahwa pemerintah kolonial itu sangat normal, bahwasanya mengejudge ya, menyebut fighter ya, pejuang kemerdekaan itu sebagai teroris. Dan saya nggak setuju itu disebut teroris. Karena apa? Karena memang mereka memperjuangkan tanah mereka. Mereka memperjuangkan keadilan yang selama ini mereka tidak dapatkan di Gaza. Dan satu hal lagi, bahwasanya Palestina, rakyat Palestina itu sangat-sangat cinta dengan kedamaian. Dan mereka bahkan juga berusaha untuk mendapatkannya dengan cara kedamaian juga, dan itu terjadi pada Great March of Return, ya, itu terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana warga-warga Gaza yang sudah mengalami berbagai penderitaan, mereka kemudian diblokade oleh Israel, mereka pergi ke perbatasan sambil membawa pesan-pesan, mereka unjuk rasa agar mereka bisa dilihat warga dunia, bahwasanya ayo kita hentikan berbagai penindasan ini, kita hancurkan tembok-tembok penghalang ini, kami ingin pulang. Kami ingin bisa hidup tenang dan jangan sampai kami diblokade lagi. Pertanyaan itu pesan selanjutnya, dari mereka. Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah warga Gaza betul-betul mau dipindahkan, direlokasi ke Indonesia? Tidak. Nanti kami coba ajak Anda pemirsa untuk menuju ke Kairo, Mesir, bergabung bersama dengan rekan kami ada Muhammad Husin. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi.